Selamat berjumpa kepada para mahasiswa sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu. Kita jumpa dalam mata kuliah metode studi pedesaan. Dalam kurikulum kita, mata kuliah ini memiliki 2 bobot SKS dan termasuk ke dalam mata kuliah yang berada di kelompok mata kuliah institusi. Mata kuliah institusi artinya mata kuliah yang memberi ciri terhadap kehadiran Universitas Tribhuwana Kalabahi. Baik, saudara sekalian, manfaat dari mata kuliah metode studi pedesaan yakni untuk memberikan pemahaman dan motivasi kepada para mahasiswa bagaimana melihat wilayah pedesaan sebagai satu kesatuan wilayah yang perlu mendapat penguatan. Jadi saya kira banyak di antara kita ini berasal dari daerah pedesaan ya. Walaupun sebagian besar di antara kita hari ini tinggal di daerah perkotaan, daerah kota kabupaten, tetapi sesungguhnya kita semua berasal dari desa. Nah, kita perlu memperoleh pemahaman terkait dengan aspek-aspek pedesaan oleh karena proses pendidikan yang dijalankan di perguruan tinggi hari ini itu hanya bisa diketahui outcome dan benefitnya. Hanya bisa diketahui hasil-hasil yang nyata di masyarakat dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat apabila para lulusan nanti, jadi saudara ketika sudah menjadi sarjana nanti, dapat tertantang untuk mengabdi pada wilayah pedesaan. Jadi saudara harus menatap wilayah pedesaan sebagai orientasi dalam seluruh kegiatan pelayanan dan pengabdian saudara ketika sudah menjadi guru. Kita tahu bersama karena wilayah pedesaan merupakan wilayah yang masih diliputi oleh berbagai keterbatasan, baik itu dari segi sumber daya manusia, dari segi infrastruktur dan sarana, dari segi ekonomi dan keuangan, dari segi akses tentu masih sangat-sangat terbatas. Yang kedua juga dalam pola ilmiah pokok Untrip atau PIP Untrip itu menekankan pada pengembangan masyarakat lokal. Nah, masyarakat lokal yang dimaksudkan di sini adalah masyarakat di mana Untrip berada. Tentu masyarakat Kabupaten Alor dan kabupaten-kabupaten sekitarnya. Nah, ini menuntut adanya upaya sengaja untuk menyiapkan para lulusan yang memiliki wawasan dan orientasi kepedesaan. Nah, itulah sebabnya mata kuliah metode studi pedesaan atau MSP ini diberikan kepada saudara-saudara. Yang berikut kita coba lihat kompetensi. Untuk standar kompetensi ada 3, jadi dalam memprogramkan mata kuliah MSP, saudara diharapkan untuk mampu menggunakan konsep dan prinsip memilih serta menganalisis berbagai pendekatan dalam metode studi pedesaan untuk kepentingan pembelajaran dalam rangka meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Untuk standar kompetensi yang pertama, ini lebih ditekankan pada penguasaan konsep. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan konsep pedesaan, saudara harus menguasainya. Lalu standar kompetensi yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memilih dan menggunakan berbagai fungsi internet dalam rangka melakukan studi-studi pedesaan secara
efektif dan efisien. Nah, kita tahu bahwa internet hari ini itu dapat digunakan untuk berbagai bidang kehidupan. Ada istilah Internet of Things. Artinya internet untuk semua keperluan dalam hidup manusia. Nah, untuk kepentingan mata kuliah kita, saudara juga dapat menggunakan internet untuk melakukan studi-studi pedesaan. Tentu diharapkan lebih efektif dan efisien. Dan standar kompetensi yang terakhir, saudara mahasiswa diharapkan mampu memetakan dan menganalisis tipologi pendidikan pedesaan sebagai cara untuk memahami dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas di wilayah pedesaan. Jadi, karena saudara ini berada di Fakultas Keguruan, tentu pendidikan itu menjadi bidang garapan saudara, dan secara khusus pendidikan agama Kristen, sehingga bidang yang akan menjadi garapan saudara untuk mata kuliah ini, itu bidang pendidikan. Ya, saudara harus bisa menemukan corak atau karakteristik pendidikan pedesaan yang tentu berbeda dengan pendidikan di perkotaan, gitu ya. Untuk tugas mata kuliah ini ada 3 macam atau 3 bentuk. Tugas makalah itu dikerjakan dalam 2 makalah. Yang pertama makalah tentang analisis potret masyarakat di daerah atau wilayah pedesaan tertentu berdasarkan disiplin ilmu pendidikan, dan saudara harus menggunakan metode ansos, analisis sosial, dan ini dikerjakan secara individu ya. Tugas kedua dari tugas makalah adalah membuat makalah tentang potret pendidikan di pedesaan dan bagaimana program inovasi yang saudara tawarkan untuk mengembangkan atau membenahi pendidikan di pedesaan. Ini dikerjakan secara grup. Bentuk tugas yang kedua, proposal kegiatan, saudara diharapkan membuat desain program pendampingan masyarakat di pedesaan dengan menggunakan pendekatan Participatory Rural Approach, PRA. Di satu pendekatan dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Lalu bentuk tugas yang ketiga, desain program. Saudara harus membuat program sosialisasi dan edukasi masyarakat kepada masyarakat pedesaan terkait bidang pendidikan menggunakan media internet. Ini dikerjakan secara kelompok. Nah, program-program sosialisasi intinya bagaimana saudara memberi pencerahan, membuka wawasan masyarakat agar memiliki perhatian, memiliki minat, dan bagaimana meningkatkan peran mereka dalam mendukung usaha-usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan di pedesaan. Dikerjakan secara kelompok. Jadi, saya berharap untuk saudara dapat menyelesaikan tugas-tugas yang sudah saya sampaikan tadi. Ada yang sifatnya itu konseptual, ada yang sudah lebih bersifat praktis. Dan tugas-tugas itu akan menolong saudara untuk meningkatkan kompetensi dalam program mata kuliah ini. Untuk struktur mata kuliah atau apa-apa yang perlu saudara pelajari, itu bisa saudara baca di RPS yang sudah saya kirim di kampus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang konsep dasar metode studi pedesaan. Yang pertama kita bicara tentang pengertian. Jadi ada kata desa, ada kata pedesaan. Ya. Kata pedesaan berasal dari kata desa atau udik, yang menurut definisi secara umum atau universal adalah sebuah aglomerasi atau kelompok pemukiman di area perdesaan atau rural. Nah, istilah ini
atau definisi ini lebih menunjuk kepada pendekatan geografis ya, karena bicara tentang wilayah pemukiman di area desa. Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Jadi itu saudara sudah tahu desa. Kalau saudara berurusan dengan desa, apakah itu untuk kepentingan pengabdian atau penelitian, tentu orang pertama yang saudara temui adalah kepala desa. Karena kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan di wilayah desa. Nah, sejak diberlakukan otonomi daerah, istilah desa dapat disebut dengan nama lain. Misalnya di Sumatera Barat istilah nagari, kemudian istilah Banjar di Bali, di Kalimantan Timur, NTT disebut istilah kampung. Saya kira kita di Alor juga istilah kampung atau ada istilah tamukung ini dulu digunakan. Artinya jauh sebelum ada wilayah administratif pedesaan, dulu ada istilah kampung atau tamukung yang digunakan. Nah, begitu pula dengan istilah atau institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat atau tradisi-tradisi di satu wilayah. Nah, menurut Sutarjo, istilah desa itu menunjuk kepada suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Jadi, apa yang didefinisikan oleh Sutarjo ini menekankan kepada aspek hukum. Jadi, desa itu satu wilayah yang secara hukum itu telah diatur. Oleh karena itu, semua pihak yang berada di desa itu juga terikat pada hukum-hukum atau peraturan. Desa memiliki pemerintahan sendiri, memiliki masyarakat, memiliki wilayah, dan seterusnya. Sementara menurut Bintaro, desa merupakan perwujudan dari kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, kultur yang terdapat di suatu tempat atau suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Jadi kalau Sutarjo memberi penekanan pada aspek hukum, maka Bintaro memberi penekanan pada berbagai aspek seperti geografis, sosial, ekonomi, politik, kultur, dan seterusnya. Jadi penekanan Bintaro nampaknya lebih luas ya, aspek-aspeknya. Kemudian ada menurut Misra, desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 sampai 1000 area. Jadi ini Misra memberi batasan pada luas wilayah atau cakupan wilayah pedesaan. Saya kira dalam pembentukan wilayah pedesaan yang baru, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya wilayah atau luas wilayah yang sesuai dengan peraturan, selain ada syarat-syarat yang berkaitan dengan jumlah penduduk dan sumber daya ekonomi sebagai syarat. Lalu Paul memberi definisi desa penduduk kurang dari 2.500 jiwa ya, dengan ciri-ciri mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal antar ribuan jiwa, ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan, kebiasaan, cara berusaha ekonomi dengan adalah agraris yang paling umum dan dipengaruhi oleh alam seperti iklim, keadaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. Jadi ada syarat-syarat
jumlah penduduk ya. Jadi istilah jiwa di situ menunjuk kepada penduduk yang terdaftar resmi maupun yang tidak terdaftar, yang ber-KTP maupun yang tidak ber-KTP. Sedangkan istilah penduduk itu yang sudah terdaftar atau ber-KTP, berkartu tanda penduduk. Lalu ada ciri lain juga, misalnya secara sosial mereka saling mengenal, oleh karena mereka sebenarnya terikat pada satu hubungan suku atau kekerabatan keluarga. Lalu kecenderungan perilaku ekonomi atau aktivitas usaha ekonomi pun umumnya sama, misalnya pertanian, ada yang sedikit kombinasi dengan peternakan ya, atau kalau di daerah pesisir ya perikanan, tapi biasanya ada juga aktivitas pertanian. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, batasan menurut undang-undang ini juga memberi penekanan kepada aspek hukum, ya. Keterikatan pada aturan-aturan hukum, apakah yang berlaku secara desa maupun kabupaten ataupun di negara. Kemudian ada wilayah. Lalu dari segi sosial budaya, itu mereka memiliki asal-usul dan adat istiadat yang sama dan diakui dihormati dalam sistem pemerintahan. Nah, hampir semua kebijakan pemerintah yang dilaksanakan di negara kita itu diarahkan untuk bagaimana mendorong terjadinya akselerasi ya, percepatan pembangunan. Jadi, dan juga untuk mengentaskan rakyat yang miskin, mengubah wajah fisik desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, meningkatkan layanan sosial, dan seterusnya sampai bagaimana memuliakan desa. Jadi intinya adalah ada tujuan yang mulia untuk memberdayakan dan memajukan wilayah pedesaan. Nah, saudara, kalau sudah memahami bagaimana ciri-ciri satu wilayah pedesaan dengan berbagai keterbatasan, baik sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, dan seterusnya, maka saudara harus juga tertantang untuk menatap wilayah pedesaan sebagai sasaran orientasi saudara untuk mengabdi. Karena ada sarjana-sarjana yang walaupun belum dapat pekerjaan, tetapi dia masih mutar-mutar, masih melanglang buana di kota. Padahal kalau dia pergi ke desa, ada banyak hal yang bisa dikerjakan untuk membantu masyarakat di pedesaan, memajukan masyarakat di pedesaan. Nah, ada 3 kata yang saya kira perlu saudara bedakan, yaitu kata desa, lalu pedesaan, dan kepedesaan. Kata desa itu menunjuk kepada desa pada suatu tempat atau desa tertentu, misalnya desa Otfai, desa Lolong, desa Ler di Pantar, desa Lola misalnya, Matap misalnya di Abad, desa Tanglapui misalnya, atau Padang Panjang di Alor Timur, dan seterusnya. Sedangkan pedesaan itu menunjuk kepada desa dengan segala keadaan. Begitu ya, desa dengan segala keadaan.
segala macam kondisinya, baik secara fisik maupun secara sosial budaya. Kemudian kepedesaan itu menunjuk kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek pedesaan. Jadi bisa berkaitan dengan wawasan atau pengetahuan tentang desa, atau yang berkaitan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa, atau yang berkaitan dengan sumber daya alam di pedesaan, sumber daya manusia atau sosial, kultur, dan seterusnya. Jadi aspek-aspek pedesaan. Lalu sekarang kita lihat istilah metode dan studi. Nah, kata metode itu ada hubungan dengan kata metodologi dan metodologis. Jadi kata metodologis berasal dari kata dasar metode, dalam bahasa Inggris method, jalan atau cara, dan logos atau ilmu dalam bahasa Indonesia. Jadi metodologi adalah ilmu tentang metode. Berpikir metodologis berarti berpikir mengikuti kaidah-kaidah ilmiah, kaidah-kaidah ilmu. Gitu ya. Nah, dalam mata kuliah ini kita menggunakan istilah metode, bukan metodologis. Perbedaannya, kalau menggunakan istilah metodologi, maka kita bicara ilmu tentang metode. Ilmu tentang metode studi pedesaan. Ya, saudara belajar kumpulan ilmu, kumpulan teori tentang metode. Tapi kalau kata metode yang kita gunakan, maka metode yang dimaksudkan itu sudah terverifikasi. Jadi metode studi pedesaan, metode apa yang pas, yang tepat untuk melakukan studi pedesaan. Jadi lebih praktis menggunakan kata metode. Memang sifat mata kuliah ini juga praktis ya, karena akan ada praktek untuk melakukan studi pedesaan. Jadi saya kira bisa dibedakan ya, kata metodologi dan metode. Jadi kita menggunakan istilah metode studi pedesaan, bukan metodologi. Sedangkan kata studi itu artinya belajar. Jadi mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan aspek kepedesaan. Belajar untuk meningkatkan kognisi atau wawasan tentang desa, meningkatkan sikap atau motivasi atau afeksi kita berkaitan dengan pedesaan. Jadi kita harus meminati juga tema-tema atau isu-isu terkait pedesaan. Harus ada rasa suka ya untuk mempelajari pokok ini. Kemudian dari segi skill, jadi meningkatkan, belajar untuk meningkatkan skill. Bagaimana kita mengembangkan program-program inovatif untuk mengembangkan wilayah pedesaan. Nah, itu masuk dalam skill. Jadi belajar atau studi itu berkaitan dengan tiga hal tadi, meningkatkan kognisi, afeksi, dan juga skill kita. Jadi kesimpulan kita, metode studi pedesaan adalah cara sistematis untuk memahami seluk-beluk pedesaan, baik itu lingkungan fisik maupun sosial budaya, serta beragam permasalahan sekaligus dapat mengupayakan cara inovatif untuk mengembangkan desa ke arah yang lebih baik. Jadi dari definisi ini kita menemukan beberapa kata kunci. Pertama, memahami seluk-beluk secara sistematis, ya. Artinya ada satu proses yang harus kita lewati mengikuti urut-urutan yang logis. Yang kedua, memahami seluk-beluk pedesaan. Jadi aspek-aspek berkaitan dengan pedesaan itu harus kita pahami. Kemudian kita juga harus memahami permasalahan dan ada cara-cara inovatif untuk membenahi atau mengembangkan desa ke arah yang lebih baik. Jadi itu kira-kira poin dari
apa yang kita sebut metode studi pedesaan. Jadi di perkuliahan awal ini saudara sudah harus memiliki motivasi untuk terus mempelajari aspek-aspek terkait dengan pedesaan, karena satu saat begitu Anda sudah jadi sarjana, Anda harus berani untuk menatap desa sebagai sasaran layanan saudara, dan bersama-sama dengan masyarakat, saudara harus memajukan masyarakat desa sehingga masyarakat di desa juga bisa menikmati apa yang disebut dengan kesejahteraan. Kalau tidak, maka daerah-daerah pedesaan akan tetap bergumul dengan keterbatasan mereka, karena para sarjana tidak mau kembali untuk mengabdi di daerah pedesaan, gitu ya. Saya sendiri dulu sudah bekerja selama 11 tahun di Universitas Kristen Artowacana Kupang di kota provinsi. Tapi saya memilih untuk kembali mengabdi di daerah kabupaten yang masih penuh dengan berbagai keterbatasan. Tentu keterpanggilan saya didorong oleh satu motivasi dan semangat untuk mendorong perubahan, memajukan daerah Kabupaten Alor. Ya, itu salah satu ilustrasi bahwa kita pada titik tertentu harus bisa memilih untuk menatap wilayah pedesaan sebagai sasaran layanan dan pengabdian kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi ya? Jadi apalagi kita yang berasal dari desa, pergi belajar di kota, suatu saat harus kembali ke desa untuk bisa membangun. Karena pada pundak kita itu ada harapan, ada kepercayaan, dan masyarakat menunggu untuk kita berkontribusi lebih nyata bagi daerah atau bagi wilayah pedesaan. Saya kira itu dulu, kita sudahi pertemuan. Kiranya saudara tetap semangat untuk belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan mendatang.